Tidak ada cara yang lebih baik untuk melatih imajinasi selain mempelajari hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akaila Wafda dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 9 Garut, Kabupaten Garut. Coba bayangin deh, gimana kalau seandainya kita nggak punya rumah? Nah, ketika berada di rumah, kita akan merasa aman dan damai. Rumah juga memberi batasan antara wilayah rumah kita dengan orang lain. Keberadaan rumah yang memberi batasan dan perlindungan kepada kita adalah ibarat sebuah hukum. Nah, rumah bisa kita ibaratkan seperti hukum yang membatasi setiap tingkah laku kita dan orang lain. Ketika ada hukum, kita akan merasa dilindungi karena ada yang membatasinya. Bayangin deh, gimana jadinya jika tidak ada hukum yang mengatur berbagai kehidupan manusia? Tentunya, jika tidak ada hukum, kekacauan akan terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena hakikat hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Hukum dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Kita cek definisi hukum menurut para ahli yuk. Menurut Leon Duguid, yang merupakan seorang ahli hukum dari Prancis, Leon Duguid adalah salah satu pemikir hukum yang paling revolusioner atau paling maju. Leon berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Pada dasarnya, Leon mengatakan bahwa hukum adalah aturan yang berisi jaminan terhadap kepentingan bersama. Contohnya, peraturan tentang larangan melakukan tindakan kriminal adalah bentuk jaminan hukum untuk kepentingan bersama. Lalu, ada Aristoteles, seorang ahli yang berasal dari Yunani yang sering disebut sebagai Bapa Ilmu Pengetahuan. Aristoteles memiliki dua pandangan terhadap hukum. Yang pertama, hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika masyarakat menaati dan menerapkan terhadap anggotanya dan bentuk hukumnya seperti undang-undang yang dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan, hukum secara universal adalah hukum alam seperti hukum siang dan malam. Inti hukum menurut Aristoteles adalah aturan yang mengatur masyarakat dan juga ada peranan hukum dari alam yang tidak bisa diubah oleh manusia. Nah, dapat kita simpulkan kalau hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya loh. Lalu, apakah bentuk hukum itu bulat atau malah persegi? Yang dimaksud dari bentuknya itu bukan berarti bentuk seperti bulat atau persegi ya, tetapi tertulis atau tidaknya suatu hukum. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam peraturan perundang-undangan yang melalui prosedur formal, biasanya dibuat oleh lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Hukum tertulis ini dibedakan menjadi dua jenis loh, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi maksudnya adalah hukum tertulis yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi maksudnya adalah hukum tertulis yang tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, tidak dibukukan, dan masih terpisah-pisah antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, sehingga masih memerlukan peraturan lain yang dibuat sebagai aturan pelaksanaannya. Contohnya yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Nah, kira-kira Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masuk ke dalam hukum yang dikodifikasi atau yang tidak dikodifikasi ya? Nah, kalau yang kedua yaitu hukum yang tidak tertulis. Dari namanya saja, kita sudah pasti bisa nebak ya. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Hukum ini tidak dibentuk melalui prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah hukum adat. Ini tidak tertulis, melainkan diketahui secara turun-temurun secara lisan dan perbuatan. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Kalau hak, kita dapat artikan sebagai segala sesuatu yang kita miliki dan harus kita terima. Kalau asasi itu artinya dasar atau pokok. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap pribadi manusia tanpa terkecuali. Indonesia sendiri mengartikan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian tentang HAM itu tercantum pada ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dulu pernah terjadi di masa Orde Baru, seperti dibatasinya hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkarya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, semua orang memiliki hak untuk berpendapat dan berkarya. Selain hak untuk berpendapat dan hak untuk berkarya, kira-kira apalagi ya hak yang dimiliki oleh kita sebagai manusia? Akhirnya kita dapat menyimpulkan kalau yang namanya hak dan hak asasi manusia adalah dua hal yang paling berkaitan. Lalu kenapa sih kita perlu memahami hak asasi manusia? Kalau kita sudah tahu tentang hak asasi manusia, lalu apa yang kita bisa dapat? Tentu saja dengan mengetahui HAM, kita akan lebih tahu apa yang menjadi kebebasan kita sebagai manusia. Kita juga dapat menuntut jika hak kita dilanggar oleh orang lain. Ada beberapa jenis hak asasi manusia yang diakui secara universal. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dianiaya ataupun dibunuh. Yang kedua, hak untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang adil dan sesuai untuk pekerjaannya. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak dalam proses pengambilan keputusan lainnya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dengan hak untuk mendapatkan pengacara dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangatlah penting. Ini berarti bahwa sistem hukum harus adil, tidak memihak, dan transparan sehingga semua orang dapat memahami dan mematuhi hukum tersebut. Mereka harus menghormati dan melindungi hak orang lain. Contoh upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, yaitu meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, mengimplementasikan program pendidikan tentang hak asasi manusia, dan mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Setiap individu, organisasi, dan pemerintah semua memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menegakkan hukum dan HAM. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mempelajari tentang hukum dan hak asasi manusia sangat menyenangkan, bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.